Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Ushulul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang berjudul Risalatun Latifatun fi Ushulil Fiqh yang disyarah oleh Dr. Sa'id bin Nasir bin Abdul Aziz At-Tisri. Sekaligus saya sedang muqaranah dengan kitab Al-Warqat. Jadi saya menyimak pelajaran dari guru kami Al-Warqat. Dan saya baru juga coba baca-baca syarahnya dari Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Beliau adalah pengarang kitab tafsir Jalalain bersama Jalaluddin As-Suyuti. Jadi beliau itu gurunya Jalaluddin As-Suyuti. Saya baca baru syarahnya, dari situ saya baca dan riwayat mereka. Oke, kita ada masukkan sekarang sisipan ilmu. Kalau saya perhatikan memang kan Al-Warqat itu kan Abul Ma'ali itu kan ahlul kalam Asy'ariyah. Dan yang mensyarahnya sendiri Jalaluddin Al-Mahalli juga Asy'ariyah juga, sebagaimana Jalaluddin As-Suyuti. Kalau meriwayat dari bacaan atau ilmu yang mereka pelajari juga memang ada seperti mereka belajar tentang jidal. Katanya disebut ada tuh belajar jidal, mantik dan jidal. Kalau kita baca kebiasaannya ahlul hadis, itu jidal itu dilarang. Jadi wala yata'allamul jidal. Jangan atau tidak belajar jidal. Jidal ini itu dilarang di sisi ahlul hadis atau sisi ahlus sunnah, itu dilarang tuh jidal. Jadi melakukan jidal itu dilarang di sisi ahlul hadis. Tapi kan mereka ini kan bukan dari ahlul hadis, jadi mereka itu dari ahlul kalam, yang memang ahlul kalam itu namanya ahlul kalam itu ahlul jidal gitu loh. Bahasa lain dari sisi ahlul hadis itu menjuluki ahlul kalam itu adalah ahlul jidal, orang yang senang berjidal. Jidal itu artinya senang berdebat. Ahlul hadis itu membenci jidal dengan adalil ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Ayatnya ayat berapa ya? Ini konteksnya takut saya salah baca. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak ada orang yang berjidal di dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Makanya sisi ahlul hadis itu benar-benar hati-hati. Tidak ada orang yang berjidal di dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka kita itu sebenarnya tidak boleh berjidal tentang di dalam ayat-ayat Allah. Dan ahlul kalam itu mereka menjidal, mendebat ayat-ayat Allah dengan ro'yunya. Kan itu pasti permasalahan ahlul kalam kan. Kita ahlul hadis itu dilarang berjidal, apalagi terhadap ayat-ayat Allah. Maka kita itu adanya taslim.
Minimal kita masih mengartikan gini, kita pelajari gitu. Nah itu tapi begitu. Jadi ahlul hadis, ahlus sunnah itu menghindari jidal. Miro, kata-kata Qutaibah bin Sa'id kan sebentar. Kata Qutaibah bin Sa'id ya. Hadza qaulul a'immati al-ma'khudhi fil islami wa sunnati ar-ridha'u bi qada'illahi wal istislamu li amrihi was sabru ala hukmihi wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wal akhdhu bima amara Allahu azza wa jalla wan nahyu amma nahallahu anhu wa ikhlasul amali lillahi wa tarkul jidali wal mirai wal khusumati fid dini. Nah ini disebut. Itu di akidah Qutaibah bin Sa'id. Meninggalkan jidal, miro dan khusumat di dalam agama. Ada dalilnya itu ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidak ada orang yang berjidal dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Dan ahlul kalam itu secara umum mereka berjidal, bahkan mendebat ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu didebat tuh mereka. Ini gak cocok, ini gak cocok, ini gak cocok. Dengan ro'yunya mereka. Nah itu. Jadi ini titik itu sebenarnya yang paling berbahayanya. Ahlul kalam itu paling berbahaya di titik itu adalah menjidal ayat-ayat Allah. Padahal nasnya itu gitu. Tidak ada yang menjidal ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Itu adalah peringatan. Walaupun kita tidak mengkafirkan mereka juga secara khusus, tapi ini adalah peringatan dari ayat Allah. Kalau jelas nasnya itu kewajiban kita itu taslim. Islam sendiri maknanya itu adalah dari kata aslama yuslimu islaman. Islam itu kan masdar. Isim fa'ilnya adalah muslim. Artinya ada penyerahan diri, taslim. Taslim, kalau misalkan taslim itu dari ambil salama yusallimu tasliman, itu masih satu akar kata, beda-beda wajahnya aja, beda babnya. Tapi dari kata sin lam mim tambah dengan a hamzah berarti aslam. Kalau di boab lamnya jadi salama yusallimu tasliman. Taslim, ini akarnya umat Islam itu ada taslim terhadap ayat-ayat Allah. Ahlul kalam ini yang di Indonesia itu dipimpin atau yang mengikuti ahlul kalam itu adalah Nahdiyin atau kalangan NU Aswaja. Itu ada jidal, senang berjidal. Nah, teman termasuk karakternya menjidal ayat-ayat Allah dengan ro'yunya. Karena ayat Allah itu dipalingkan dengan cara kemarin itu apa? Takwil itu. Kemarin kita bahas bahwa ayat-ayat Allah tidak boleh dipalingkan dari hakiki kepada majazi kecuali ada dalil. Nah, itu artinya memalingkan, itu adalah takwil. Dalam bahasa lain mereka bahasa adalah takwil, itu memalingkan. Dalam ulumul Quran disebut malam ulumul Quran takwil itu an dhahirin ma bid-dalili nuzila kal yaddi lillahi walad uwila, katanya. Ulumul Quran itu Az-Zamzami, tapi kan mengambilnya dari siapa? Dari As-Suyuti An-Nuqayyah. As-Suyuti itu Asy'ariyah. Itu dia melakukan takwil As-Suyuti. Makanya kalau bacanya tafsir Jalalain itu pasti mentakwil sifat-sifat Allah. Makanya saya tidak pernah menyebut tafsir Jalalain kan untuk rekomendasi. Kalau rujuk jangan tafsir Jalalain tapi tafsir At-Tabari gitu dari ahlul hadis. Kita bukan tafsir Al-Jalalain, walaupun asal Jalalain itu ringkas, tapi di dalam pembahasan sifat-sifat Allah itu ada kekeliruan. Dia mengikuti ahlul kalam. Kata Suyuti di dalam An-Nuqayyah yang ditulis ulang atau dibuatkan benadomnya Adam Az-Zamzami, an dhahirin ma bid dalili nuzila kal yadi lillahi walad uwila. Dari dohirnya makna itu, karena ada dalil itu nuzila ditinggalkan, dipalingkan kepada apa?
kepada yang bukan dohir, berarti yang marjuh itu yang majazi, berarti palingkan dari hakiki ke dalam majaz. Itu kalimat takwil yang kemarin kita bahas bahwa tidak boleh ditakwil, bahasa lainnya tidak boleh dipalingkan dari hakiki kepada majazi kecuali dengan adanya qarinah atau dalil. Ini jalannya ahlul hadis, ini jalannya ahlus sunnah. Tapi kalau mereka jalannya ahlul kalam, Asy'ariyah itu palingkan dari dohir kepada yang majaz. Udah begitu, katanya ada dalil, padahal nggak ada dalil juga sebenarnya. Karena apa dalilnya? Mereka katakan kalyadilillahi walad ubila. Apa dalilnya? Nggak ada, karena dalilnya bukan itu. Bahkan salah pendalilan. Katanya kalau rasanya itu wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusiun. Oh, berarti aidin sana berarti jamak dari yadun. Ini keliru. Karena aidin di sana itu bukan dari jamak dari yadun, tapi itu adalah bentuk masdar dari ayyada yaidu aidan. Berarti salah penerapan dalil. Kalau ada dalil itu boleh. Nah, itu jalannya ahlus sunnah. Kalau ada dalil boleh kita alihkan atau palingkan ke dalam majaz. Boleh, seperti kita bicara faida qara'tal qur'ana fasta'id billah, atau bahasa lain kemarin, bahasa lain banyak. Qad qamatis shalah, banyak kan contohnya. Itu kan kita takwil kan. Karena kenyataannya ketika qomat itu bukan setelah sholat, tapi sebelum sholat. Nah, itu. Atau kayak kenyataannya amalan kaum muslimin yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu, baca ta'awud itu bukan setelah selesai baca Quran, tapi sebelumnya, maka itu baru mentakwil. Karena ada kalau ada misalkan sesuatu yang itu ada qarinah, atau tidak mungkin kita bisa membawanya kepada makna hakiki karena ada kesulitan pemahaman. Contohnya was'alil qaryah, kemarin sudah dibahas. Nah, itu satu sifatnya. Ahlul kalam itu ahlul jidal. Jadi saya baca ininya. Padahal jidal itu adalah yang dilarang di sisi ahlus sunnah, dan itu prinsip. Jadi tidak ada kita, apalagi terhadap ayat-ayat Allah, tidak jidal. Allah berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidak ada orang yang berjidal di dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Kalau dalam Al-Quran itu tidak boleh berjidal. Orang yang sudah itu pemahamannya, makanya itulah pemahaman. Kita harus merujuk apa pemahamannya para ulama bagaimana, tapi kita tidak menjidal, tidak berlakukan jidal, apalagi menjidal Al-Quran yang jelas dohirnya dengan pemikiran itu. Tapi itu cirinya mereka. Karena itu paling jeleknya dari ahlul kalam itu adalah kurang penghargaan terhadap Al-Quran. Kurang perhatian terhadap Al-Quran aja bisa mereka takwil gitu loh. Takwil itu artinya bisa mereka ubah. Bagaimana dengan ucapan ulama segala macam. Mereka, tapi kadang-kadang yang lucunya kalau ulama itu bahkan ada kekeliruan tidak mereka takwil gitu loh. Ingin mereka ikutin. Tapi Al-Quran mereka takwil. Ketika saya mentakwil, misalkan anggaplah saya mentakwil ya. Ucapan ulama ketika mengatakan bahwa membangun kuburan itu makruh, artinya haram, saya takwil itu dari makruh itu karena mereka istilah mereka itu. Kalau memperhatikan orang-orang yang bergelut di dalam usul fikih itu paham kalau ulama-ulama terdahulu mengatakan makruh itu artinya haram. Tapi mereka gak mau ini harus makruh seperti pemahaman mereka, karena itu ingin mengamalkan amalan mereka yang mempertahankan amalan mereka, yaitu bangun kuburan gitu kan. Bahkan banyak kuburan dibangun megah sekarang dihias itu. Nah, padahal Quran aja mereka takwil, tapi ucapan ulama yang kadang-kadang di situ ada bentuk kalau dibawa masih dipertahankan kalimat tersebut itu mengandung kemungkinan yang nggak bagus, nggak mau mereka istilahnya mentakwilnya. Jika harus pertahanan itu kan berarti standar ganda. Padahal harusnya begitu kita arahkan, karena itu adalah ucapan ulama itu kalau diperhatikan diarahkannya kepada haram itu lebih pas. Itu ulama terdahulu.
bukan pakai kalimat makruh sekarang gitu. Tapi mereka gak mau kalau itu karena harus dipertahankan. Dianggapnya kita berdusta. Enggak, itu namanya. Nah, kalau ada kalimat kaidah lagi, kalau kaidah kita sampai sisipan lagi ilmu ya. Dalam kaidah ulama itu al-ibaratu bil ma'ani la bil alfadi wal mabani. Ini sisipan lagi. Ibarat itu yang dianggap ibarat, dianggap berlaku itu adalah bil ma'ani, makna, bukan bil alfadi wal mabani. Bukan lafadznya, bukan bentuknya, lihat maknanya. Ini harus kita lihat. Ulama itu zaman terdahulu ketika mengatakan makruh itu artinya haram, maknanya itu haram. Yang mereka pandang, ini saya membenci, maksudnya haram. Makanya itu kan tampak gitu. Makanya benar asal dalam sesuai dengan jalannya ahlul usul fikih bahwa al aslu fin nahi at-tahrim. Benar. Boleh menjadi makruh kalau ada bentuk dalil lain yang kita memalingkan dari haram kepada makruh yang kita sudah lewat. Tapi ketika tidak ada itu berarti asal dalam keharaman. Nah, mereka gak mau juga karena memang dari awal ini harus dipertahankan kebiasaan seperti bangun kuburan. Nah, sekarang ada bahasan lain yang kita kasih sisipan yang ketiga. Ada orang tuh saya ngelihat itu yang suka diskusi itu. Bagaimana kalau ibadah di kuburan? Mereka katanya membawa riwayat Nabi itu juga baca subhanallah, alhamdulillah. Apakah haram? Karena dari diskusinya itu kan ada yang ngomongkan asalnya kan la taj'alu sebenarnya kan ayat-ayatnya hadisnya itu kan sebenarnya konteksnya itu la taj'alu buyutakum maqabir kan gitu. Sebenarnya kalau yang kita ingat ya, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu maqabir, kuburan. Itu sebagian ulama memandang pemahamannya, kamu jangan jadikan rumah-rumah itu seperti kuburan. Apa kuburan? Kuburan itu bukan tempat ibadah. Sepi. Ya kan, secara umum. Bukan tempat ibadah di kuburan itu. Nah, sebagian ulama memang menganggap bahwa membaca Quran di kuburan itu bukan tempatnya. Nah, kan mereka itu ingin kalau kuburan itu jadi tempat ibadah, karena katanya kan boleh gini-gini, masa nggak boleh gini? Nah, itu masih kan riwayat. Kan dari hadis itu la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah itu kalian itu sebagai kuburan. Konteksnya itu adalah itu terkait dengan ibadah. Jadi rumah itu tempat kita ibadah. Boleh kita di rumah itu ibadah, bukan hanya di masjid, maksudnya ibadah itu di rumah kita ibadah, yaitu dengan menghidupkan sholat sunnah dan baca Quran itu di rumah. Maka diambil pemahaman di kuburan itu bukan tempatnya kita untuk baca Quran dan bukan tempatnya kita melakukan sholat sunnah. Gitu maksudnya ibadah itu gitu. Itu yang konteksnya itu. Kita jangan bersengaja untuk sholat sunnah di kuburan. Itu bukan tempatnya kita untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah rawatib misalkan. Apalagi sholat wajib di kuburan. Itu bukan tempatnya, dan juga untuk baca Quran. Tapi mereka membawakan kan berarti melarang ibadah secara mutlak di kuburan. Akhirnya assalamualaikum aja kan ibadah. Nah, jadi ada hal kalau bicara begitu sebenarnya dalam bahasa itu, dalam ilmu kita itu kan ada yang umum, ada khusus. Umumnya itu asalnya tuh begitu, umum, ada yang khusus. Ada yang dikhususkan asalnya nggak boleh, kita itu bukan tempat ibadah. Tapi ada ibadah khusus kalau itu dianggap ibadah yang boleh dilakukan di kuburan, berarti ada pengkhususan.
Jadi kalau sekedar mengucapkan salam itu adalah bentuk yang disunahkan, disyariatkan. Ucapan salam assalamualaikum dan itu bentuk doa. Yang berikutnya mendoakan mayit itu adalah bentuk, karena ada maslahatnya cuma yang dikubur juga kan. Mendoakan mayit bukan kita berdoa untuk kita, mendoakan mayit dan bukan meminta doa kepada yang dikubur, bukan. Dan bukan berdoa kepada yang dikubur juga bukan, itu kan kesyirikan. Kalau gitu mah kita mendoakan mayit, nah itu mah syariat. Karena orang yang dikubur itu dia butuh dengan doa kita, mereka sudah tidak bisa ibadah lagi karena Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu hendaklah beribadah kepada Robmu sampai datang kematian. Maka orang yang udah mati udah gak bisa ibadah lagi, mereka udah gak bisa berdoa lagi kepada Allah, udah mati. Udah gak diterima, doa mereka gak diterima lagi. Karena itu kalau kita berdoa kepada mereka supaya mereka sampaikan kepada Allah, itu udah salah. Karena itu yang kalimat mereka yang tawasul. Oh kan tawasulnya supaya kita berdoa itu kepada Allah, tapi melalui mereka sudah tidak berdoa kepada Allah lagi. Itu bukan tempatnya mereka berdoa. Mereka yang butuh kita doakan, kita yang boleh berdoa kepada Allah. Kenapa? Kira itu hidup. Gitu loh, mereka sudah meninggal, jadi mereka sudah nggak berdoa. Mereka yang butuh doa kita, maka kita doakan. Makanya kita kalau kita di dalam kubur kita berdoa Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum, itu bentuk yang disyariatkan, mendoakan orang yang dikubur. Mengucapkan salam dan mendoakan itu inti masalah. Tapi ini Ustadz Ahmad Afandi kan membawakan riwayat yang katanya Nabi juga katanya melakukan zikir itu subhanallah, alhamdulillah. Ya yang kalau masalah itu saya nggak komentar dulu karena saya belum teliti hadisnya. Kalau zikir itu saya nggak bisa komentar karena saya nggak bisa tahu hadisnya itu, saya belum melakukan teliti hadisnya sahih atau tidak, kita periksa lagi. Andaikan itu benar sahih artinya asalnya Nabi melarang beribadah di dalam kuburan. Andai ini kita bicara andai aja, kita kan berarti turukul jam kan. Maka begitu Nabi mengatakan gitu berarti jud keharumannya turun kepada makruh untuk ibadah tertentu. Sekarang Anda sholat di dalam kuburan gimana? Di atas kuburan. Nah, kalau misalkan itu dianggap begitu, kalau dianggap misalkan itu ibadah itu, dia minimal tuh makruh. Minimalnya makruh. Gitu. Makruh minimalnya. Kalau misalkan asalnya haram ada itu minimalnya makruh kenanya. Jadi bukan hal yang disunahkan gitu loh. Apalagi diwajibkan kamu harus sholat di atas kuburan. Bukan. Karena itu sih sebenarnya kalau misalkan orang sholat, ini kalau bahasan ulama itu kalau ada masjid yang ada kuburannya, itu kan hukumnya tuh apa sebenarnya sholatnya? Itu kan masuknya makruh. Tidak sampai tidak sah, maksudnya tuh sekedar makruh. Kecuali dihalangi, ada penghalangnya. Nah kalau ada penghalangnya lain kan beda, ada halang. Jadi kalau begitu masuknya ke makruh. Sholat seperti artinya makruh. Ya, kalau ada sholat, misalkan di masjid ada kuburannya, itu hukumnya tuh makruh. Makruh. Itu pembahasan ulama dalam bab itu kan. Itu saya juga mendengarnya itu dari guru kami, itu makruh kalau ada sholat di situ ke masjid ada kuburannya, kecuali ada penghalangnya. Nah kalau ada penghalangnya sudah lain, sudah dihalangin kan, beda kan, lebih beda gitu. Berarti kalau sholat sengaja menghadap kuburan untuk menyembah kuburan itu musyrik. Itu namanya bersol. Itu kalau begitu mesti kan kita tergantung niat juga. Innamal a'malu binniyat. Kamu kenapa sana sholat di situ? Kalau sholatnya sengaja kamu sujud kepada yang dikubur, itu musyrik gitu loh. Tapi enggak, saya sholatnya itu hanya tempatnya memang itu karena ada kuburan di situ, tapi berarti minimal banget makruh, minimal itu hukumnya itu. Kalaupun bukan haram. Kan gitu kalau gitu. Jadi kita kalau analisis itu begitu, itu minimal makruh, bukan sunnah yang jelas. Kita kan pilihannya kan gitu, yang jelas bukan sunnah, bukan wajib gitu. Mubah aja enggak
Makruh itu minimal gitu loh. Nah, yang makruh itu kalau kita tinggalkan, ini kita lihat prinsip itu kan kayak gini nih. Dalam beragama itu yang jelas dan yang haram, yang haram dan yang halal itu jelas. Yang wajib sama yang haram juga jelas perbedaannya. Itu kadang-kadang minimal geser-geser tuh antara makruh dan haram, sunnah dan wajib. Gitu yang paling gitu. Yang kalau ada jelas mubah, ada hukum-hukumnya gitu kan. Kalau geser-geser antara makruh dengan haram, kita itu asalnya tinggalin. Ini kita cari selamat kan. Ini asalnya itu ada di dalam wilayah haram gitu loh. Kadang-kadang bisa menjadi makruh. Paling itu ya turunnya ke makruh. Itu udah ditinggalin, sudah aman. Jadi ibadah kalau di kuburan asalnya haram. Nah, kalau ada hal yang dikecualikan berarti jatuhnya tuh turunnya ke makruh. Kan kita belajar usul fikih kan. Berarti ditinggalkan paling aman. Udah. Enak kan itu. Kalau kita meninggalkannya limtisalin karena mengikuti perintah itu sudah dapat pahala. Gitu. Asalnya tuh dapat pahala. Nah, kalau ada orang di situ sengaja beribadah di kuburan, berarti minimalnya dapat makruh. Minimalnya, yang jelas bukan dapat sunnah. Kan sekarang orang-orang yang di kuburan, kadang-kadang di kuburan tuh kadang ada yang itikaf, bertapa apa sih? Kalau mau itikaf di masjid, nah itu sunnah. Kita mau mengikuti sunnah Nabi enggak? Nah itu sunnah Nabi itu ibadah itu di masjid. Kecuali ke kuburan itu untuk mendoakan dan untuk mengambil ibrah bahwa kita akan mati. Nah itu sunnah. Itu hubungannya itu. Jadi mengambil ibrahnya bahwa kita akan mati itu sunnahnya di situ. Jadi ke kuburan itu bukan untuk berdoa untuk diri kita, maksudnya bukan untuk kita ke kuburan meminta kepada yang dikubur, itu bisa musyrik. Dan bukan untuk kita korup kepada Allah dengan memperbanyak baca Quran di kuburan. Bukan itu tempatnya. Di masjid atau di rumah. Itu tempatnya. Jadi kalau kamu tinggalkan sudah lebih aman. Lebih baik. Gitu. Kenapa repot? Kayak nggak ada tempat lain. Gitu loh. Kita gitu aja. Saya sih simpelnya aja. Apa sih? Masalahnya kenapa mau baca Quran di kuburan? Kayak nggak ada tempat lain. Di masjid kosong. Saya melihat masjid-masjid kita pada kosong tuh. Mana manusianya penuh, mana ada masjid penuh kita kosong-kosong. Gitu loh. Atau cari yang netral aja. Saya aja pernah baca Quran, bawa Quran saya sambil ngangon kambing nggak apa-apa. Mendingan sambil ngangon kambing di sawah gitu kan. Di saung, bukan di kuburan. Ngapain pergi ke kuburan? Gitu kan sambil ngangon. Mendingan gitu kita baca Quran sambil lihat kambing misalkan gitu. Nggak apa-apa. Kan? Ya gitu sambil nunggu kambing, sambil mendingan begitu. Udah aman, siapa yang mengharamkan? Kan boleh. Tapi kalau di kuburan itu bukan tempatnya. Kalau kita tinggalkan sudah lebih baik. Udah begitu aja. Kita berdebat masalah fikih. Fikih itu satu hal. Kita yang lihat itu sikap kita apa yang paling aman untuk agama kita. Begitu. Begitu aja. Nah, tapi kalau bicara mutlak haram, masalah lain emang. Kalau ngemutlakan haram itu banyak yang harus dilihat. Tapi ibadah asalnya di kuburan ada hal-hal yang disunahkan. Kalau kita membaca salam di bawah-bawah, oh salam berarti nggak boleh juga kan ibadah. Itu namanya berlebihan. Karena Nabi praktekan itu dijadikan sunnah. Oh itu membaca tak. Kan itu salam, kita itu kan mengunjungi mereka. Mereka itu melihat kita juga. Mereka tuh ingin kita sampaikan salam juga. Ucapan salam. Assalamualaikum. Kan ada Nabi ajarkan itu sunnah. Karena Nabi assalamualaikum ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wa inni insyaallahu bikum lahikun. Itu kan sunnah. Kita mendoakan mereka karena mereka orang mukmin, bagus itu sunnah. Kan masalahnya adalah bahasa Quran. Nah, baca Quran itu memang ada para ulama itu memahami bahwa ketika saya baca Qurannya apa ya? Harus buka aja kali ya. Sambil dibuka ya. La taj'alu buyutakum
maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan-kuburan. Para ulama itu mengambil pemahaman di situ. Dari mana? Karena konteksnya berarti kuburan itu bukan tempat untuk, maksudnya rumah itu jangan kita biarkan ya. Kalau kalian diambil, ini kan bisa luas sebenarnya. Pertama, rumah itu jangan kayak kuburan, bisa. Apa rumah kayak kuburan? Bisa jadi konteksnya adalah dohirnya jangan bikin rumah, jangan bikin kuburan di rumah, bisa kan? La tajalu buyutakum maqabir. Jadi kalau kamu ada mayit meninggal, jangan dikubur. Mayit itu di rumah kamu. Itu bisa. Para ulama ngambil hal ini. Kadang-kadang kan ada terjadi, ada bikin rumah, bikin kuburan di rumah. Akhirnya rumahnya jadi kuburan. Jangan. Kuburlah di kuburan kaum mukminin. Tapi kan Nabi Muhammad meninggal dikubur di rumahnya Aisyah. Ini beda kekhususan Nabi. Gitu loh, kamu jangan ingin kayak Nabi. Ini kekhususan Nabi. Para nabi itu kalau meninggal kubur di tempatnya meninggal. Itu kekhususan Nabi. Kita mah bukan Nabi. Jangan ikut kekhususan Nabi. Kita dikubur kalau meninggal di kuburan kaum mukminin. Itu satu. Bisa diambil bersama pemahaman. Yang kedua, la tajalu buyutakum, mana hadisnya? Maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Itu para ulama ngambil pemahaman. Apa sih kuburan sama dibedakan sama rumah? Berarti rumah sama kuburan itu beda gitu loh. Ya kan? Itu bentuk perbedaan antara rumah dan kuburan. Satu. Berarti kalau kamu membedakan rumah sama kuburan, kamu jangan tidur di kuburan juga. Itu satu, begitu kan? Kamu tidurnya di rumah, boleh. Kalau misalkan konteksnya itu, misalkan kamu di rumah itu adalah kamu bergaul sama istri, kamu bergaul di rumah, jangan di kuburan, bisa gitu kan? Bahkan kalau mau diperluas bisa tuh. Itu ulama itu bisa membedah banyak faedah. Nah, tapi yang paling pokok itu itu konteksnya itu di dalam ibadah, terutama sholat. Nah, bahkan menjadi sunnah, sebenarnya sholat sunnah itu diberikan bagiannya di rumah. Kalau kita ada pilihan kita untuk sholat sunnah di masjid dan di rumah, bagusnya itu di rumah kalau sanggup. Yang kita ada jarang juga di rumah, karena kadang-kadang kalau kita akan sholat sunnah di rumah ketinggalan berjamaah. Nah, itu masalahnya adalah maslahat dan madorot, atau mana yang lebih maslahat, kan gitu konteksnya. Tapi asalnya kalau bisa kita sholat sunnah itu di rumah kalau bisa gitu loh, itu lebih bagus. Babnya berarti artinya sholat di rumah itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Nah, di konteks lain berarti sholat di kuburan bukan hal yang disyariatkan. Minimal pensyariatan dulu. Berarti bukan tempatnya kita untuk sholat. Sebagaimana di rumah kita juga baca Quran, di kuburan bukan tempatnya kita untuk baca Quran. Kalau kita sengaja baca Quran di kuburan, itu bukan tempatnya. Ngapain? Nah, kalau mendoakan lain, beda. Jadi jangan disama. Kalau kan sama-sama ibadah, beda ibadah itu ada beda bentuknya. Kalau mendoakan lain, itu terkait sama mayit. Kalau kita mendoakan mayit ketika kita sedang ziarah kubur, itu disyariatkan. Jangan dicampur. Itu kan sama-sama ibadah, beda-beda. Ibadah itu beda-beda. Tapi kan sama-sama doa. Iya, doanya beda. Kita doanya ngedoakan. Gitulah, bedanya mendoakan. Kita mendoakan orang yang dikubur. Gitu. Nah, kalau orang berdoa kepada yang dikubur, beda lagi babnya. Itu namanya kemusyrikan gitu.
Itu. Nah, bedanya kalau orang misalkan tawasul korban yang dikubur, beda lagi babnya. Kamu berdoa meminta kepada itu supaya berdoa. Itu bab musyrik juga. Oh, dia udah mati juga. Dan mereka nggak bisa berdoa juga, udah meninggal. Udah gak bisa berdoa juga. Tapi ada subhat dari mereka itu kan ruh itu hidup. Ya ruh itu hidup, gak pernah mati. Pandangan yang disebut mati itu ketika ruh itu sudah berpisah dengan jasadnya. Itu yang pandang. Mereka tuh bahkan yang lihat yang dikubur aja dianggapnya masih hidup. Nah itu masalahnya. Ini hidup kok hidup. Kamu hidup dong. Kenapa ya dikubur kalau hidup? Jangan dikubur. Ajak ngomong sana, ajak macul. Ajak gitu, ajak ngarit kalau perlu. Ajak apa aja, ajak ngawang kambing, ajak apa, ajak kerja. Tapi masih hidup. Enggak, ini ruhnya. Ya udah, yang ruhnya itu selalu hidup. Kamu tuh nggak bisa lihat ruh juga. Jadi kalau yang udah mati, mati. Ketika dia sudah nggak bergerak, mati. Jangan bilang hidup lagi. Itu kan merusak akal manusia. Ini kan gara-gara gitu nih orang-orang belajar sufi kali atau pelajaran. Itu rusak juga. Antara yang mati sama hidup aja jadi kacau. Ini kan ruhnya itu, kamu berbicara dengan ruh. Ya ruh itu kamu nggak tahu juga. Ya ruh itu selalu hidup. Tapi ketika ruh meninggalkan jasad, mati orang itu. Buktinya simpan 3 hari itu busuk tuh. Gitu loh. Kita kan kalau kita masih bergerak. Kalau orang biologi ya cirinya orang hidup bisa bergerak, bisa bernafas. Kalau dia sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa bernafas, mati. Udah, tanya sama dokter itu hidup apa mati? Mati, udah itu mati hukumnya. Jangan bilang hidup lagi, dia masih hidup. Kenapa? Karena ruh itu masih hidup. Ya kamu mau bikin subhat lagi kan? Gitu, supaya berdoa sama orang yang sudah mati tidak dianggap musyrik karena masih hidup. Ini kamu mau bikin subhat. Ini kan ada yang begitu, ada teman saya ngomong gitu, maksudnya ngomong gitu ada, nggak semua orang artinya. Ada yang bilang begitu, ya itu subhat. Gitu. Saya bantah, makanya kalau bicara subhat-subhatan itu udah banyak banget subhat di sini. Saya itu berhadapan sama orang-orang yang menyebarin subhat. Mana kita ini hadisnya saya gak ketemu. Gitu, tapi nggak apa-apa kita sambil jalan paham pembahasan. Itulah pembahasannya ya. Gitu. Jadi kalau asalnya baca Quran di rumah atau di masjid, bukan di kuburan. Udah lebih aman, udah. Ngapain cari masalah sih? Kayak nggak ada tempat aja. Udah lebih amannya begitu. Sholat jangan di kuburan. Kalau anda nggak tahu, kita kan saya baru kemarin bahas al halalu bayinun wal haramu bayinun wa bainahuma umur mustabihat. Saya udah bahas di sini barusan kemarin. Halal itu jelas, haram jelas, yang tengah-tengah subhat. Kalau kagak tahu subhat-subhat tinggalin juga. Gitu loh. Nah sama aja ini hukum begini bisa haram, bisa halal atau kalau yang halal udah jelas, yang haram jelas, yang begitu ragu-ragu tinggalin aja. Jadi sekarang nih kalau pembahasannya dalam membaca Quran atau sholat di kuburan itu aja di perdebatan, tinggalin aja di masjid sholatnya, apa masalahnya? Jadi kan aman, bener gak? Aman, ya udah kamu tinggalin aja, kamu gak apa-apain juga. Saya kenapa gak mau? Udah tinggalin aja, itu lebih amannya. Begitu kaum muslimin itu sifatnya itu. Wah ini. Dan saya juga begitu milihnya. Saya nggak cocok, saya nggak. Jadi di sana cuma baca Quran, cuman mendoakan juga, mendoakan assalamualaikum, mendoakan selesai pulang. Nah, kan masalahnya orang-orang Nahdiyin itu kan suka hadoroh gitu, illah hadoroh segala macam, al-fatihah. Hadoroh sendiri sebenarnya siapa yang ngajarin ya? Saya nggak pernah baca itu di dalam kitab-kitab aswaja. Saya sekarang cek di mana orang-orang NU kitab apa yang ngajarin ada hadoroh gitu. Saya tantang kitab apa buka. Di dalam Sapinah ada nggak? Hadorotin Nabi ada nggak? Nggak ada. Takrib ada? Nggak ada. Sulam Taubik ada? Nggak ada. Sulam Munajat nggak ada. Kitab apa? Kenapa dipraktekkan oleh kiai kita di sini? Siapa yang ngajarin? Ilah hadoroh Nabi. Bacanya juga hadoroh itu apa sih sebenarnya? Ini saya suka tukang hadoroh dulu masih kecil. Saya diajarin itu di sini siapa mengajarin Mang Dadan. Saya tukang hadoroh dari kecil saya dipraktekkan. Jadi saya itu dulu di sini murid kesayangan sini tokoh di sini.
kesayangan itu. Sekarang saya yang dibenci. Dulu saya disayangi, sekarang saya dibenci gitu loh. Mbak saya itu dulu segala dulu apa-apa masih kecil, sekarang saya dibenci karena saya menyampaikan ini. Karena semakin berjalan ilmu, saya perhatikan ini masalahnya lebih kuat apa lebih. Saya tinggalin juga akhirnya karena ini nggak kuat secara keilmuan. Dulu kan saya cuma ikut-ikutan aja. Saya tukang hadoroh juga, bukan nggak bisa hadoroh. Tapi kalau dicek lagi itu dalilnya dari mana? Ilah hadorotin Nabi. Hadoroh itu apa sih artinya? Hadoroh itu apa sih artinya? Ini kan saya juga ragu-ragu. Maksudnya apa? Nabi hadir gitu kepada kita? Nabi hadir kepada kita? Atau gimana? Kalimat ini kan hadorohnya kebiasaan kita nih. Orang-orang asal aja nih. Orang-orang itu. Itu dari mana ayatnya? Dari mana perintahnya? Siapa yang mempraktekkan? Kitab apa? Saya nggak ketemu di kitab yang mereka baca. Saya nggak ketemu. Cek, saya datangkan kepada saya kitab apa ya? Mereka buat ada praktek hadir. Dari mana itu datangnya? Nah itu yang biasa begitu. Saya mikir saya tinggalin juga sekarang. Kalau saya pergi ke ziarah kubur, nggak pernah hadoroh-hadorohan juga. Saya langsung doa aja, Allahumma ighfir lahum. Begitu. Berdoa aja. Kenapa harus hadoroh-hadoroh? Atau kalau mau doa aja, Allahumma sholli, kita mulai dengan salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala, terus udah sama mereka. Boleh kan? Sekarang kita mau mendoakan para sahabat, boleh. Kenapa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Boleh kita ngedoain juga, nggak perlu pakai hadoroh-hadorohan juga. Ya kan? Kalau kita misalkan doa sama orang-orang tua, sosok misalnya sama Allahumma li abina wa jadadina di abaina wajadadina terus wa Muhammadin berbeda, sebutin namanya juga boleh. Kenapa pakai hadoroh-hadoroh? Kan kita boleh gitu kan, itu mereka dalam bentuk gaib gitu. Jadi gitu, kita ngapa sih harus diadain begitu? Kita namanya mendoa, doain aja. Misalkan nih, saya punya saudara misalkan udah meninggal, Allahumma gfirli fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, boleh, nggak masalah dikhususin boleh. Allahumma gfir lahum warhamu boleh, atau Allahumma gfir li fulan li fulan li fulan li fulan li fulan. Kenapa ada harus kalimat ada hadoroh? Ini kan hadorohnya itu. Nah dari mana? Ya terus-terus saya juga nih mikir. Ini paman saya juga suka hadoroh panjang. Hadoroh tuh macam-macam, segala macam disebutin, buyut kekel, buyut apa segala macam semua. Oh, pamijahan, kiai apa ya? Beda-beda itu kalimat lapad hadoroh itu tergantung. Ya kenapa harus ada kalimat gitu? Ya udah kalau nggak tidak dalam doa aja masukin Allahumma gfir li fulan 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 li fulan. Selesainya ditutup walil muslimin. Boleh. Kan itu mendoa itu aja. Saya juga begitu konteksnya ya, dicari yang aman gitu loh. Kalau saya ditanya dalilnya apa, ya saya mendoakan, boleh dong. Tapi kalau kalimat saya hadoroh itu apa dari saya nggak temu tuh kalimat hadoroh dari mana gitu. Di kitab apa? Saya belum ketemu. Nah, ketika kita nggak tahu kitabnya, kenapa kamu amalkan? Gitu loh. Itu kebiasaan ya. Kayak saya tinggalin. Saya tinggalin semua itu. Saya tinggalin itu terus terang. Jadi kalau saya pergi di kuburan begitu, enggak, saya enggak pakai hadoroh, saya langsung doa aja Allahumma gfirli ini. Kadang langsung ditambah sama yang enggak dikubur di sana, saya doain juga enggak apa-apa sekalian. Allahumma gfirli sebutin aja atau semua di jami'an gitu. Nah, saya enggak ketemu tuh hadis yang begitu. Enggak apa-apa, kita udah bahas pembahasan. Begitu. Nah, ini ada nih. Lah kita bacain aja, kita baca tuh apa-apa. Masalah kubur lagi ya apa-apa ya. Di sini ada tuh. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Ada sih. Kita baca ya. Kalau masa mengucapkan salam boleh. Babun at-taslimu ala ahlil kuburi wa tarahhum alaihim wa du'a alahum. Boleh. Jadi enggak semua dilarang. Enggak, siapa bilang dilarang? Panjang banget tuh bacanya. Banyak banget hadisnya. Itu boleh, itu udah dimaklumin kan. Tapi ada kalimatnya nih. Ada masalah al-julusu alal kuburi was salatu alaiha.
sholat atasnya. An Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajlisu 'alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Di dalam Sahih Muslim. Janganlah kamu duduk di atas kuburan. Berarti kalau di kalimat jangan secara usul fikih itu artinya litahrim asalnya. Nah, kalau di orang misalkan ada orang berusaha atau siapa mengatakan ini haram, itu ya menggunakan hukum asal. Nah, sekarang yang memalingkan pengharaman itu kita praktekkan usul fikih kan masalah. Apa yang memalingkan bolehnya duduk di atas kuburan? Enggak ada, oh berarti tetap haram. Ya, hukumnya haram. Sekarang masjid ini salatnya wala tusallu ilaiha, jangan salat ilaiha. Ilaiha itu apa kalimat mana ilaiha? Ilaiha. Jangan salat ilaiha. Menghadap kuburan. Jangan salat menghadap kuburan. Asalnya haram berarti. Menghadap aja gak boleh, kalau ilaiha tuh menghadap. Apa di atasnya? Kalau di atas itu ala. Ya. Ala kalau di atas, ala kubur. Jadi atas kuburan itu salat. Ya kan, mana kan bisa gitu kan, enggak tempatnya juga sempit gitu. Ilaiha, yang ilaiha berarti menghadap. Jangan, berarti asalnya haram. Asalnya menghadap salat itu tuh. Kalau kita sengaja menghadap, asalnya itu haram. Sekarang ada enggak dalil yang menginikan? Jadi kita kan bicaranya itu ada hukum yang para ulama itu perlu dilihat lagi dalam bab fikih, tapi ya sering ada pembahasannya. Kalau sholat di masjid yang ada kuburannya itu hukumnya makruh. Ada kuburannya bukan menghadap, gitu loh. Kuburan mungkin di belakang. Tapi kalau dipisahin itu lain babnya karena ada pemisah. Tapi kalau sengaja sholat menghadap, nah di sini dari bahasa hadis itu, yang kita lihat aja, pegang dulu hukum asal itu haram. Sengaja menghadap. Kenapa menghadap kuburan? Apalagi niatin saya mau sholat menyembah kuburan, itu musyrik. Nah, tapi kalau mendoakan, nah itu kan tadi disebut boleh mendoakan. Kalau baca Quran, nah itu asalnya itu konteksnya itu memang bukan tempatnya. Kecuali baca Qurannya sebagai doa, itu lain masalah kan, berarti mendoakan. Kan ada kalau ada dalam suratnya. Itu kembali karena niat juga, kamu baca niatnya. Itu ya asalnya. Bahasanya sih itu simpelnya sih begitu. Jadi ibadah itu dibeda-bedakan, jangan satu kesatuan. Itu beda antara mendoakan mayit sama sholat, beda. Jadi kalau mendoakan mayit jelas boleh. Kalau baca Quran ada masalah lain. Masa kalau baca Qurannya sebagai doa lain lagi masalahnya. Sekarang kamu ngapain baca Quran juga di situ? Ngapain tujuannya apa? Baca Quran tujuannya di situ apa tujuannya? Kita lihat lagi. Yang amannya paling amannya udah mendoakan aja, apa masalahnya? Apa sih sebenarnya manfaatnya? Mendoakan aja sudah, itu ijma, mujma alaih, ijma, kita mendoakan mayit, selesai. Dan itu dibutuhkan oleh mayit, mendoakan mayit aja. Tapi gak ada kerjaan, doa aja diulang. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim. Baca 1.000.000 kali, banyak kan akhirnya, kan bagus kan berdoa banyak. Nah, daripada kita baca doa aja. Allahumma gfir, baca 1.000.000 kali, baca 1.000.000.000 kali kan lama kalau mau di situ. Boleh. Emang nggak boleh mengulang-ulang doa? Boleh. Nah, saya lebih bagus mendoakan aja. Sama sih kalau saya suruh milih. Kalau ada yang meninggal, kamu baca tahlil atau baca doa? Saya lebih bagus doa.
Karena jelas manfaatnya sumbat mayit. Kalau tahlil itu ibadah untuk pemilik yang berdoa, yang membaca. Jadi kalau misalkan la ilaha illallah itu ibadah untuk yang mengucapkan. Tapi kalau ada yang mayit, doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi. Baca aja diulang 1.000.000 kali. Ya kan? Itu lebih bagus karena lebih jelas permintaan doa. Doa itu doa ya. Doa itu adalah ijma, bermanfaat untuk mayit sepanjang dia masih muslim. Karena kalau dia bukan muslim tidak boleh mendoakannya, haram. Kalau dia bukan muslim nggak boleh mendoakan ampunan, nggak boleh. Nabi Ibrahim aja ditegur. Gitu loh. Jadi kalau dia masih muslim kita doakan. Kita menyolati mereka itu adalah ijma. Itu bahkan fardu kifayah. Kita mendoakan mayit itu ijma, nyampe buat mayit. Tapi kalau ngirim pahala masalah. Gitu loh. Jadi gak perlu ngirim pahala, ngapain? Dan saya juga gak mau ngirim pahala. Ini saya baca Quran pahalanya dikirim sama kayak kamu udah penuh aja pahala. Saya gak mau. Ini baca Quran kan banyak nih pahalanya dikirimkan kepada mereka. Gak mau saya. Saya juga masih butuh pahala. Ngapain saya kirim-kirim sama orang lain? Ya gitu. Dan mereka juga gak butuh pahala. Ngapain? Mereka sudah mati. Tidak gak butuh pahala. Mereka yang butuh itu ampunan. Maka kita doakan ampunan. Nah, itu lebih benar. Jadi misalkan Allahumma gfir lahum. Nah, ampunan itu nanti Allah ampuni mereka. Selesai udah diampuni dosa-dosanya. Doa kita mendoakan mereka, kita dapat pahala. Dapat dari Allah. Bahkan doa kita dikabulkan, diaminkan oleh malaikat. Allahumma gfir lahum, malaikat mengambilkan. Dan juga buat kamu, kita dapat ampunan juga. Selesai, kita bukan ngirim pahala kita. Amalan kita juga kita butuh amalan kita. Ngapain dikirim sama mereka? Misalkan baca Quran. Ngapain? Kan banyak itu. Ini kan aneh-aneh aja pembahasan. Yang ada itu ngedoain, bukan ngirim bacaan pahala. Nah ini kan jadi masalah. Ngapain? Makanya jadi bahan perdebatan. Ya kan kata Imam Syafi'i gak boleh tuh, gak sampai kata Imam Syafi'i. Kalau Anda mengikuti mazhab Syafi'i, Anda ikut tuh kata Imam Syafi'i, gak nyampe itu karena Imam Syafi'i berhujah. Apa tuh? Walau atau tuh apa kalimatnya? La wazirata wizra ukhra, la wazirata wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa yang lain. Wa laisa lil insani ila masa. Itu ayatnya itu. Tidaklah bagi orang itu dia mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Katanya sebegitu. Tapi kalau babnya ngedoain itu ijma. Jadi udah doain aja, ngapain sih cari masalah? Ada yang udah meninggal doain Allahumma gfir lahu, selesai masalahnya. Tapi bukan ngirim pahala. Pahalanya buat kita kayak udah penuh aja dengan pahala. Aman masalahnya. Ngapain? Kalau disuruh saya misalkan kamu baca tahlil atau doa, saya merojihkan baca doa. Doakan tentang orang lain. Tahlil itu untuk kita. Ya kan, la ilaha illallah itu untuk kita. Dzikir, maksudnya dzikir bagi kita yang masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, nah kita ajarin mereka membaca la ilaha illallah supaya meninggal dalam keadaan sudah membaca la ilaha illallah. Itu jaminannya surga. Itu kalau sebelum meninggal, bukan setelah meninggal sebenarnya. Nah itu mungkin salah makna di lakin mau takum, talkin orang yang mau takum. Nah mungkin itu kamu misalnya kadang-kadang mencela, kadang-kadang itu ya moyok itu orang aso aja. Kadang nganggap aso Wahabi itu letterlek tekstual. Mau takum artinya mayit. Oh kamu talkin mayit udah mati kita la ilaha illallah. Kayak gitu pemahaman kalau orang ahlul hadis itu nggak gitu. Orang yang udah mau mati itu kita talkin la ilaha illallah supaya meninggal dalam keadaan setelah mengucapkan la ilaha illallah. Itu ahlul hadis, bukan setelah meninggal, bukan. Karena kan kalau mentalkin begitu sebelum meninggal. Supaya tujuannya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sisipan ilmunya panjang. Kita bahas sekarang usul fikih.
panjang sisipannya. Wal haqaiqu thalathun. Haqaiq, hakikat itu ada 3 katanya. Kemarin kalau gimana? Al aslu fil kalami al haqiqatu. Asal di dalam al kalam adalah hakikat. Nah, sekarang dibahas yang disebut hakikat itu apa aja sih sebenarnya yang disebut hakiki itu? Ternyata yang disebut hakiki itu ada 3. 1 syar'iyatun, 2 walugawiyatun, yang ketiga wa urfiyatun. Disebut hakiki itu ada 3, yaitu hakikat secara syar'i, hakikat secara syar'i, hakikat secara lugawi, yang ketiga hakikat secara urfi, secara urf atau adat. Fama hakama bihi syari'u wahdahu wajib ar-ruju'u fihi ilal haddi syar'i. Maka sesuatu yang dihukumi oleh syari saja, hanya secara syariat saja yang menghukumi secara syar'i, maka wajib mengembalikan padanya atau pada hukum tersebut ilal haddi syar'i, kepada hukum syar'i. Jadi kalau hukum itu, masalah tersebut itu dihukumi oleh syari saja, maka itu wajib dikembalikan kepada hukum syar'i, pada had syar'i. Kita baca itu, wal haqaiqu salasatun, yakni annal haqiqata al muqabilata lil majazi ala salasati anwa'in. Hakikat yang itu, hakikat itu tadi apa? Menyelesaikan majaz atau kebalikan majaz. Kan katakan asal di dalam kalam itu adalah hakikat, kebalikan dari majaz. Nah, hakikat itu ada 3. Yang kebalikan dari majaz itu ada 3. Kama yaqulu bidzalikal jumhuru, sebagaimana yang mengucapkan hal tersebut adalah jumhur ulama, khilafan li ba'dil asy'ariyati, tapi ini menyelisihi sebagian ucapannya Asy'ariyah, alladzina yunfunal haqa'iqa syar'iyyata, yang sebagian Asy'ariyah itu, ulama Asy'ariyah itu menafikan hakikat syar'iyah. Ternyata ada masalah, ada sebagian ulama Asy'ariyah itu mengingkari adanya hakikat syar'iyah. An-naw'ul awwalu al-haqiqatu syar'iyyah. Kita sekarang bahas hakikat syar'iyah. Fama hakama bihi syari'u wahdahu. Maka apa saja yang dihukumi bihi, fama hakama bihi, yang menghukumi bihi terhadap perkara tersebut itu asyari'u, syari itu Allah, wahdahu, Allah saja satu, wajib merujuk fihi, wajib merujuk fihi, di dalam hal tersebut itu ilal hadis syar'i, kepada had syar'i, yakni anna hukmas syari'i wal haqiqatu syar'iyyatu. Yaitu hukum syari itu, hukum Allah itu dialah al haqiqatu syar'iyyatu. Itu adalah hukum disebut hakikat syar'iyah. Wal muradu biha, yang dimaksud dengannya yaitu al haqiqah syar'iyah, maksudnya adalah al istimalus syar'iyyil lafzi. Al istimalus syar'iyyil lafzi, menggunakan lafaz-lafaz syar'i. Haitsu inna syar'a qad yankilul lafdhu an ma'nahu lugawi. Sekira-kira sesungguhnya syara itu kadang-kadang menggunakan lafaz itu, memalingkannya dari makna lugawinya. Seperti sholat apa? Berdoa. Tapi kan kalau secara syariat bukan begitu, bukan sekedar doa. Itu jadi kalau menggunakan begitu, hakikatnya ya sholat itu begitu. Kan disebut itu qaulun aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir
Wa muhtatamatun bitaslim, itu hakikat syar'iyyah. Salat itu bukan hanya doa. Jadi kalau misalkan doa Allahumma, ya, itu bukan salat dalam hakikat syar'i. Jadi kan nggak harus ada rukunya, ada sujudnya, itu salat baru. Wa qad yuqiduhu biquyudin, dan kadang-kadang syari itu mengkaidahnya, mentakyidnya dengan kaidah dan takyid, maksudnya ada mengikatnya dengan ikatan-ikatan, jadi ketentuan-ketentuan. Wa min amthilati dzalika, dan dari permisalan hal tersebut adalah lafaz zakati, lafaz zakat. Jadi kan kita membahas hakikat zakat itu apa? Fa inna zakata fil lughati ma'naha taharatu. Sesungguhnya zakat di dalam lugat itu maknaha adalah at-taharah, suci. Jadi zakat itu artinya suci. Tapi yang dimaksud hakikat syar'i bukan itu. Dia mengeluarkan zakat, itu ada terkait, ada pembahasan zakat. Mengeluarkan, ada zakat fitri, ada zakatul mal, begitu. Itu namanya zakat. Labduz zakati fa inna zakata fil lugati, atau maknanya itu adalah khabarnya, sekaligus jadi mubtada baru adalah as-taharah. Makna dari zakat itu at-taharah. Kama qala, kita sekaligus menginginkan kita biasakan, kita kalau saya sih sebenarnya nggak perlu sebutin begitu, tapi kita akan sembari mengingatkan nih audiens kita ini, karena ini saya sudah baca beberapa kitab nahwu, sebenarnya tinggal Anda kembali kepada pelajaran nahwu, di situ ada kita mempraktekannya gitu. Kalau saya nggak baca secara ini, kita praktekan di prakteknya, jadi akan mendalam tanpa sadar begitu. Pesantren ini mahal ya. Ilmu ini sekarang pesantren itu mahal. Anak saya itu pesantren itu mahal juga. Kalau saya perhatikan tuh ada uang itu mahal. Anda sekarang dapat ilmu dari saya gratis, harus bersyukur. Gitu. Belum tentu yang diajarkan guru-gurunya kepada anak saya itu ilmunya mendalam, lebih mendalam dibanding apa yang saya sampaikan. Jadi Anda harus banyak bersyukur. Kita sedang praktekkan. Begitu. Jadi makna dari zakat itu secara lugawi adalah at-taharah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman secara bahasa ini, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan diri. Berarti zakat itu artinya sama dengan zakat, itu suci, taharah. Walaisal muradu biqaulihi azza wa jalla wa atuz zakata. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa atuz zakata, keluarkan zakat. Bukan maksud suci begitu, bukan. Itu keluarkan zakat, itu terkait sama harta. Yaitu bukan maksudnya wa atuz zakatnya toharu nufusakum, sucikan dirimu, bukan itu. Mandi gitu ya, bersih, itu ada mana perbuatan zakat. Tapi yang bukan itu yang dimaksud. Yang secara hakikat syariah adalah keluarkan zakat. Itu ada terkait pembahasan zakat. Kita sudah lewat di pembahasan matan Abu Syuja, silahkan dilihat lagi. Wa innamal muradu minha ikhraju miqdarin muayyanin minal mali wa yutauhu li ba'dil asnabi atnabi thamaniyati. Jadi maksud dengan zakat adalah minha, inamal muradu, sungguh yang dimaksudkan minha, jadi muradunya jadi mubtada. Sesungguhnya yang dimaksud minha dengan zakat itu, sebagian dari pembahasan zakat itu maknanya adalah ikhraju, mengeluarkan. Jadi mengeluarkan miqdarin muayyanin, ukuran yang ditentukan. Minal mali, dari harta. Kadang-kadang kalau misalkan zakat pertanian kan 10% atau 5%. Itu adalah kadarnya.
Wa yata'uhu li ba'dil asnafi tsamaniyati, dan mengeluarkannya atau memberikannya ukuran yang tadi itu, misalkan 10% atau 5% itu kepada sebagian dari asnaf yang 8, itu fakir miskin, ibnu sabil, seperti itu, fisabilillah, kurim gitu. Hada makna qaulillahi ta'ala, inilah makna firman Allah ta'ala, wa atuz zakata, keluarkanlah zakat. Fasurifa lafduz zakati an ma'nahul lugawi, maka dipalingkan, dialihkan makna atau lafaz zakat dari maknanya secara lugawi, yaitu mensucikan diri, wa huwa taharatu, yaitu suci, ila makna syar'i, kepada makna syar'i, wa huwa ikhraju juz'in minal mali, yaitu mengeluarkan satu juz atau bagian adalah kadar tertentu dari harta. Misalkan kalau zakat pertanian itu adalah 1/10-nya atau 1/5-nya, atau misalkan zakat harta barang dagangan atau harta yang memiliki tsamaniyah, mutlaq tsamaniyah, itu 1/40-nya atau 2,5%-nya gitu. Atau misalkan zakat unta, sapi atau kambing yang sudah lalu di dalam matan Abu Syuja, silakan nanti Anda lihat lagi. Wa ma hakama bihi, kita baca dulu gini matanya. Wa ma hakama bihi, oh ini pembahasan al-haqiqah al-lugawiyah, mungkin pembahasan besok aja. Boleh kita baca dulu apa? Wa ma hakama bihi walam yuhiddahu iktifaan biduhuri maknahu lugawi, wajib ar-ruju'u fihi ila al-lugati. Saya baca aja kapal sedikit. Wa ma hakama bi, dan apa yang dihukumi, apa yang hakama, yang Allah syari itu menghukumi bihi terhadap hal tersebut, walam yuhiddahu, kalimatnya yuhiddahu, dan Allah tidak memberikan atau syari itu tidak memberikan had, batasan terhadap mak tersebut, perkara tersebut, iktifaan, karena mencukupkan dengan biduhuri maknahu lugawi, dengan dohir maknanya secara lugawi, maka wajib ruju'u fihi ila lugati, jadi maka wajib mengembalikan fihi di dalam had tersebut ila lugati, kepada lugat atau bahasa. Jadi maksudnya kalau Allah menghukumi sesuatu tersebut tapi Allah tidak memberikan batasan takrifnya atau penjelasannya, hadnya, maka wajib mengembalikannya kepada bahasa lugat itu untuk menjelaskan hadnya atau batasannya. An-nawasani al-haqiqatul lugawiyah, kita baca lugat ini adalah hakikat al-lugawiyah, jadi kembalikan kepada hakikat bahasanya kalau tidak dijelaskan oleh Allah dalam hakikat syar'i. Wa ma hakama bi walam yuhiddahu iktifan biduri ma'na lugawi, yakni anna hunaka haqiqatun lugawiyatun, yaitu sesungguhnya dalam hal tersebut adalah hakikat lugawiyah atau hakikatan lugawiyatan, jadikan isim ina, hunakanya jadi khabar ina. Anna hunaka, pada hal tersebut ada hakikat lugawiyah, mithlu isti'malil lafdiz zakati fit taharati, semisal penggunaan lafaz zakat di dalam toharo. Nah itu berarti kalau begitu adalah itu penggunaan hakikat lugawi. Wa min amsilati dalika, dan dari permisalan hal tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wal budna janalha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Wal budna, dan terhadap budna,
Apa budna? Nah, ini yang diartikan apa hakikat lugawinya? Ja'alnaha, kami menjadikan terhadap budna itu, menjadikan budna itu adalah lakum, untuk kalian itu min sya'airillahi, dari syiar-syiar Allah, lakum fiha khair, bagi kalian fiha di dalam budna khairun, ada kebaikan. Nah, sekarang apa faina lafdzul budna? Maka sesungguhnya lafadz budna itu adalah jam'un dari badanatun, badanah. Lam ya'ti lahu haddun syar'iyyun. Nah, tidak datang lahu terhadap budna tersebut. Lafadz budna tersebut maksudnya haddun syar'iyyun, had syar'i, batasan syar'i, fanufassiruhu, maka kami menafsirkannya lafadz budna tersebut adalah bimaknahul lugawi, dengan makna yang lugawi. Apa makna budna? Unta. Badanatun itu unta. Jadi terhadap unta itu kami jadikan unta itu bagi kamu itu min syairillah, dari syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair. Di dalam hal tersebut, unta tersebut ada kebaikan. Apa kebaikannya? Bisa kamu tunggangin. Ya kan, kamu bisa tunggangin. Dan salah saya perhatikan itu unta jalan di gurun tandus, dia masih kuat gitu ya. Itu berarti ada tempat penyimpanan airnya di situ. Manfaat lain ada, kamu bisa ajak perang tuh, pakai kendaraan untuk berperang. Bisa bahkan disembelih, dikurbanin, makan dagingnya. Itu kan manfaat. Wa min amthilati dzalika aktsarun nususis sifati nufassiruha bima'nahal lugawi. Dan dari permisalahan hal tersebut adalah kebanyakan dari nas-nas sifat. Jadi kalau ada nas-nas sifat, ini kembali lagi, itu nah Allah tidak memberikan batasan secara syar'i. Maka kami nufassiruha bima'nahal lugawi, kami tafsirkan berdasarkan makna lugawi. Itu hakikat lugawi. Jadi kalau kita bicara nas sifat itu begitu tidak dijelaskan, artinya kita sudah itu dia mencukupkan kepada lugawi gitu loh. Itu kembali kita hakikat. Berarti kalau misalkan kita misalkan yadullah itu apa? Berarti kalau udah berarti ya artinya tangan, karena itu maknanya secara lugawi. Ini hakiki, as'asu fil kalami al haqiqah. Dan hakikat itu ada hakikat syar'i, ada lugawi. Kalau tidak dijelaskan secara syar'i, berarti secara lugawi itu berarti tangan. Tidak dipalingkan kepada majaz. Begitu. Wa yabqa wajhu rabbik. Wajhu itu apa? Wajah. Secara bahasa. Berarti tidak dipalingkan kepada misalkan keridhaan Allah. Itu hakikat bahasa. Kalau tidak ada penjelasan secara hakikat syar'i. Wa ma lam yakun lahu haddun fis syar'i wala fil lugati ruji'a fihi ila adatin nasi wa urfihim. Dan apa yang tidak ada nah ini panjang nih. Apa yang tidak ada hadnya di dalam syar'i dan tidak pula di dalam lugawi, lugot, maka dikembalikan ruji'a dikembalikan fi pada hal tersebut ila adatin nasi wa urfihim, kepada adat manusia dan urf mereka. Nah, itu adalah hakikat urfi. Ini pembahasannya insyaallah besok. Itu aja bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.